Podcast nih episode 17. Hidup sekadar prasangka. Tak jarang di kehidupan ini kita mendengar banyak orang berkata, hidupmu enak ya, gak kayak aku. Seringkali kita memandang hidup orang lain lebih menyenangkan, lebih beruntung. Setiap orang menginginkan berada di posisi orang lain, menginginkan kehidupan yang dimiliki orang lain. Padahal semua tergantung perspektif, tergantung bagaimana cara kita memandang hidup. Seorang anak yang bersepeda di jalan memandang seorang anak yang berada di dalam mobil mewah. Atap mobilnya terbuka, dikendarai oleh seorang supir pula. Anak yang bersepeda itu berkata dalam hatinya, enak ya, naik mobil di antara sopir, gak perlu capek naik sepeda kayak aku. Tanpa sepengetahuannya, anak dalam mobil itu juga menyimpan iri pada anak yang bersepeda itu. Enak ya, anak itu bisa asik main sepeda, gak kayak aku, kemana-mana harus diantar, merepotkan orang. Ternyata anak dalam mobil itu memiliki kebutuhan khusus. Dia tak bisa berjalan, dan kemana-mana harus menggunakan kursi roda. Kisah lain, sebut saja namanya A, seseorang yang masih muda. Baru lulus kuliah, sudah diterima bekerja di tempat yang diidamkan banyak orang. Salah seorang temannya, sebut saja B, mengucapkan selamat, namun diam-diam sedikit iri juga. A lebih muda darinya, tapi begitu mudah dia mendapatkan posisi yang diinginkan setiap orang. Tapi dia menyadari A memang punya kemampuan dan kompetensi sehingga bisa berada di posisi itu. Hanya saja dia tetap memiliki sedikit perasaan iri dalam hatinya. B iri pada A, karena A memiliki karir yang bagus. Tapi B tidak tahu, mungkin A beruntung dalam karirnya, tapi kurang beruntung dalam kehidupan keluarganya. Di rumah, A seringkali harus menutup telinga atas pertikaian orang tuanya. A harus menangani urusan adik-adiknya yang diabaikan oleh orang tuanya. Di luar A nampak baik-baik saja, tapi tidak begitu di rumahnya. Diam-diam, A juga sedikit iri pada B, yang selalu terlihat ceria, easygoing, ramah, sosok yang menyenangkan bagi siapapun. Tapi di balik itu, ternyata B memiliki penyakit yang kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil. Di belahan dunia yang lain, ada orang yang iri pada temannya karena temannya bekerja di daerah kota. Terlihat santai pekerjaannya, sementara dirinya di pelosok desa, dan setiap hari harus ke kantor meski tak ada yang harus dikerjakan. Dia menggerutu, kenapa temannya yang di kota itu kerjanya enak sekali, padahal profesi mereka sama. Tanpa dia ketahui, temannya yang di kota itu memang terlihat santai pekerjaannya, tapi dia kurang nyaman dengan lingkungan barunya. Teman-temannya tak begitu solid, hanya datang ketika butuh saja. Semuanya terasa seperti transaksi bisnis, tak terasa seperti keluarga. Dia yang iri pada temannya yang di kota, mungkin jenuh karena harus setiap hari ke kantor, padahal tidak ada yang harus dikerjakan. Tapi dia punya teman-teman yang solid, yang kompak, yang berinteraksi seperti halnya manusia yang membutuhkan saudara, tidak sekadar untuk urusan kerja semata. Di lingkungan kita sehari-hari, mungkin sering juga kita temukan hal-hal seperti ini. Menganggap rumput tetangga lebih hijau, tanpa tahu ada apa di baliknya, tanpa tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Menganggap pekerjaan guru di masa pandemi enak, padahal mereka tidak tahu, justru pekerjaan guru di masa pandemi jadi lebih berat. Harus mencari cara bagaimana agar siswa tetap dapat belajar dan menerima pelajaran dengan baik. Harus menyiapkan berbagai media yang cocok agar pelajaran bisa tersampaikan kepada semua siswa. Harus melakukan penilaian yang objektif, dan hal-hal lainnya. Tak jarang juga ada orang menganggap, enak ya, punya banyak kontrakan, diam di rumah, uang berdatangan. Mereka tidak tahu, tidak sedikit orang yang mengontrak itu menunggak berbulan-bulan. Tidak sedikit juga biaya perawatan bangunan, apalagi kalau ada kerusakan. Untuk yang tingkatannya lebih tinggi, kita seringkali berkata, dia enak ya, sekali kerja bayarannya ratusan juta. Sultan. Kita tidak tahu bagaimana perjuangannya dulu sebelum ada di posisi itu. Bagaimana dia belajar siang malam, begadang,
mengeluarkan banyak biaya untuk bisa sukses itu. Banyak sekali orang-orang sukses sekarang yang kita tahu hanya ketika dia sudah sukses, sudah hidup dalam keadaan serba enak. Padahal sebelum itu ada cerita perjuangan yang kita tidak tahu, meskipun ada juga beberapa yang sukses karena peran harta dan koneksi orang tua. Tapi intinya, hidup ini hanya sekadar prasangka, tergantung kacamata apa yang kita gunakan untuk melihatnya. Jika yang kita gunakan selalu kacamata yang sama, kita akan menganggap hidup ini tidak adil. Kita akan terus menginginkan hidup orang lain. Padahal tanpa kita tahu, justru kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Mulai sekarang, gantilah kacamata itu. Gunakan kacamata yang baru, kacamata syukur, yang membuat kita selalu merasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Jika melihat orang yang di atas, jadikan motivasi agar hidup kita bisa lebih baik lagi. Dan jika melihat yang di bawah, jadikan pelecut untuk selalu bersyukur. Percayalah, Allah tahu yang terbaik untuk kita, dan hidup yang kita jalani saat ini adalah takdir terbaik yang disiapkannya untuk kita. Tak akan ada ujungnya membandingkan diri dengan hidup orang lain. Realitanya, setiap orang memiliki porsi yang sama. Mungkin si A beruntung di karir, tapi rumah membuatnya menderita. Mungkin si B hidup dengan keluarga bahagia, tapi kurang beruntung dengan kesehatannya. Kita seringkali melihat seseorang dari luar, tanpa tahu ada yang dia sembunyikan. Nikmati saja, toh orang lain pun sama. Ada hal yang membuatnya menderita, cuma nggak terekspos aja. Rani Syahreza, Podcast nih, episode 17, Hidup Sekadar Prasangka.